Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, apa kabarnya hari ini adik-adik? Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Di video kali ini kita akan mempelajari materi cahaya dan alat optik di part 5 lensa cekung. Lensa lengkung. Pengertian lensa lengkung. Lensa lengkung adalah benda bening tembus cahaya yang memiliki bidang cembung atau cekung dan berfungsi untuk membiaskan cahaya. Lensa lengkung terdiri atas lensa cembung dan lensa cekung. Materi pembelajaran di video kali ini yaitu pengertian lensa cekung, pembentukan bayangannya, sifat bayangannya, dan rumus-rumus pada lensa cekung. Pengertian lensa cekung atau concave lens. Lensa cekung adalah lensa yang bagian tengahnya lebih tipis daripada bagian tepinya. Lensa cekung bersifat menyebarkan cahaya atau divergen. Lensa cekung juga disebut lensa negatif. Lensa cekung bersifat menyebarkan cahaya atau divergen. Pemanfaatan lensa cekung. Lensa cekung biasanya dimanfaatkan pada alat optik seperti kacamata lensa negatif atau rabun jauh atau miopi, lampu flash, kamera, perangkat laser, dan teropong. Bagian-bagian lensa cekung. Titik M atau titik P itu adalah titik pusat kelengkungan lensa. Titik F itu titik fokus, titik O itu titik pusat permukaan lensa, titik L itu jari-jari kelengkungan lensa. Titik M atau titik P itu sama dengan 2 kali titik F. Panjang titik OF sama dengan panjang titik FM. Sinar-sinar istimewa pada lensa cekung atau concave lens. Sinar istimewa yang pertama yaitu sinar datang sejajar sumbu utama akan dibiaskan seolah-olah berasal dari titik fokus aktif atau F1. Sinar istimewa 2 yaitu sinar datang seolah-olah menuju titik fokus pasif atau titik F2 akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Sinar istimewa 3 yaitu sinar yang datang melewati pusat optik lensa titik O tidak dibiaskan. Melukis pembentukan bayangan pada lensa cekung atau concave lens. Pembentukan bayangan benda di antara titik F dan pusat lensa ruang 1. Kita gunakan sinar istimewa 1 dan 3. Dari pembentukan bayangan benda tersebut diperoleh sifat bayangan yaitu maya, tegak, dan diperkecil. Pembentukan bayangan benda di antara 2F2 dan F2, ruang 2. Dari pembentukan bayangan benda tersebut diperoleh sifat bayangan yaitu maya, tegak, dan diperkecil. Pembentukan bayangan benda di jarak lebih besar 2F2, ruang 3. Dari pembentukan bayangan benda tersebut diperoleh sifat bayangan yaitu maya, tegak, dan diperkecil. Kesimpulan dari materi tadi yaitu bayangan yang dibentuk oleh lensa cekung selalu bersifat maya, tegak, dan diperkecil, tidak bergantung pada posisi atau jarak benda terhadap lensa. Tetap atau posisi bayangan selalu berada di depan lensa cekung, tepatnya di antara pusat lensa titik O dan fokus depan lensa titik F1. Rumus-rumus pada lensa cekung. Rumus menentukan jarak fokus, jarak benda, dan jarak bayangan pada lensa cekung. Rumusnya yaitu 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Dengan keterangan S sama dengan jarak benda, S aksen sama dengan jarak bayangan, F sama dengan jarak fokus, dan R sama dengan jari-jari lensa. Pada lensa cekung, titik P dan F bernilai negatif. Rumus menentukan pembesaran bayangan pada lensa cekung. Rumusnya yaitu M sama dengan nilai mutlak S aksen per S sama dengan nilai mutlak H aksen per H. Dengan keterangan M sama dengan pembesaran bayangan, S sama dengan jarak benda ke lensa dengan satuan cm, S aksen sama dengan jarak bayangan ke lensa dengan satuan cm,
H sama dengan tinggi benda dengan satuan cm, dan H aksen sama dengan tinggi bayangan dengan satuan cm. Rumus menentukan kekuatan lensa. Pada lensa cekung, makin kecil jarak titik fokusnya, maka makin kuat lensa tersebut memancarkan sinar. Hal ini berarti bahwa kekuatan lensa berbanding terbalik dengan jarak titik fokusnya. Secara matematis, kekuatan lensa dirumuskan sebagai berikut. P sama dengan 1/F, F dalam meter, atau P sama dengan 100/F, F dalam cm. Dengan keterangan P sama dengan kekuatan lensa dengan satuan dioptri atau D, F sama dengan jarak fokus dengan satuan meter atau cm. Pada lensa cekung, P dan F bernilai negatif. Pembagian ruang di lensa cekung. Di depan, yaitu ruang benda 1, ruang benda 2, ruang benda 3, dan ruang bayangan 4. Di belakang, ruang benda 4, ruang bayangan 1, ruang bayangan 2, dan ruang bayangan 3. Dalil S-Batch. Sama seperti pemantulan pada cermin lengkung, jumlah nomor ruang benda ditambah nomor ruang bayangan sama dengan 5. Berikut ini dalil S-Batch untuk lensa. Yang pertama yaitu jumlah nomor ruang benda dan nomor ruang bayangan sama dengan 5. 2. Untuk setiap benda nyata dan tegak, semua bayangan yang terletak di belakang lensa bersifat nyata dan terbalik. Semua bayangan yang terletak di depan lensa bersifat maya dan tegak. Bila nomor ruang bayangan lebih besar dari nomor ruang benda, maka ukuran bayangan lebih besar dari bendanya dan sebaliknya. Contoh soal. Sebuah benda setinggi 1 cm berada di depan lensa cekung dengan fokus 2 cm. Jika jarak benda 6 cm, maka tentukanlah A. Jarak bayangan, B. Pembesaran bayangan, C. Tinggi bayangan, dan D. Sifat bayangan. Penyelesaian. Diketahui H sama dengan 1 cm, S sama dengan 6 cm, F sama dengan negatif 2 cm, dan yang ditanya yaitu A. Jarak bayangan, B. Perbesaran bayangan, C. Tinggi bayangan, dan D. Sifat bayangan. Penyelesaian. A. Jarak bayangan. Jarak bayangan atau S-aksen ditentukan dengan menggunakan rumus berikut. 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. 1/-2 sama dengan 1/6 ditambah 1/S aksen. 1/S aksen sama dengan 1/-2 dikurangi 1/6. 1/S aksen sama dengan negatif 3/6 dikurangi 1/6. 1/S aksen sama dengan negatif 4/6. S aksen sama dengan 6/-4. S aksen sama dengan negatif 1,5 cm. Jadi jarak bayangannya adalah 1,5 cm di depan lensa. B. Perbesaran bayangan. Rumusnya yaitu M sama dengan nilai mutlak S aksen per S. M sama dengan negatif 1,5/4. M sama dengan 1/2,67. M sama dengan 1/3 pembulatan ke atas. Jadi bayangan mengalami perbesaran 1/3 kali ukuran benda atau diperkecil. C. Tinggi bayangan. M sama dengan nilai mutlak H aksen per H. 1/3 sama dengan H aksen per 1. H aksen sama dengan 1/3 cm sama dengan 0,3 cm. Jadi tinggi bayangannya adalah 0,3 cm. D. Sifat bayangan. Karena S aksen bernilai negatif, maka bayangan bersifat maya dan tegak. Karena M sama dengan 1/3 lebih kecil dari 1, maka bayangan lebih kecil. Dengan demikian, sifat bayangan yang terbentuk adalah maya, tegak, dan diperkecil. Sebenarnya, sifat bayangan yang dibentuk oleh lensa lengkung selalu sama. Jadi, kita bisa tidak menggunakan perhitungan ataupun melukis pembentukan bayangan dalam menentukan sifat bayangan pada lensa cekung. Sekarang saatnya kita kuis. Soal kuis. Sebuah benda setinggi 1 cm berada di depan lensa lengkung dengan fokus 2 cm. Jika jarak benda 4 cm, tentukanlah A. Jarak bayangan, B. Perbesaran bayangan, C. Tinggi bayangan, dan D. Sifat bayangan.
Silakan adik-adik kerjakan di buku tugas adik-adik ya. Demikian materi kita tentang lensa cekung. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di materi selanjutnya di part 6 tentang lensa cembung. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tetap dukung channel ini dengan cara klik tombol like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.